Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Heriawan dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Manajemen S1. Ingin mempresentasikan tentang teori ekonomi makro bagian kedua, yaitu uang sistem perekonomian Indonesia. Arti dan fungsi dari uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang menjadi standar nilai dari barang dan jasa. Jenis uang. Uang kartal, alat pembayaran yang sah dan dapat perlindungan hukum suatu negara. Kedua, uang giral, alat pembayaran yang sah yang menjadi pengganti uang kartal, tetapi tidak dilindungi oleh hukum. Misal, cek, giro, dolar Amerika Serikat di Indonesia. Nilai uang kartal. Pertama, nilai nominal, nilai atau angka yang tercantum dalam uang tersebut. Nilai instrik, harga dari bahan baku uang dari uang tersebut. Nilai kurs, perbandingan harga antara uang kartal suatu negara dengan uang kartal negara lain. 4. Nilai tukar, banyaknya barang dan jasa yang diperoleh dengan suatu kesuatuan uang. Perubahan nilai uang, sinergi, mengubah nilai nominal uang tersebut dengan jalan pemotongan nilai uang. Misalnya 10.000 menjadi 1.000. Revolusi, menurunkan nilai kurs dalam money charger. Misal 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 8.000, diturunkan menjadi 1 dolar Amerika menjadi 9.900. Ketiga, deflasi, naiknya nilai tukar dari uang. 4. Inflasi, justru kebalikannya, yaitu turunnya nilai tukar uang tersebut. Pengendalian jumlah uang yang beredar, kebijakan dikonto atau kebijakan pemerintah menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. 2. Kebijakan pasar terbuka, kebijakan pemerintah menjual atau membeli surat-surat berharga. Ketiga, kebijakan likuiditas, kebijakan pemerintah menaikkan atau menurunkan posisi persentase likuiditas bank, yaitu batas minimum penguasaan kebijakan bank dalam bentuk uang kas atau saldo rekening koran di Bank Indonesia. Perekonomian nasional. Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 versi amandemen, dasar-dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh suatu negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuannya, yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota. Kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Prinsip dari koperasi. Pertama, anggota bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal.
Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Dasar-dasar pembangunan ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah perekonomian negara terlatar belakang, yaitu pengembangan sumber-sumber ekonomi yang tidak atau belum digunakan walaupun penggunaannya telah cukup dikenal. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah perekonomian negara maju, yaitu penggunaan sumber-sumber ekonomi yang telah dilakukan sampai batas tertentu. Kedua, negara kurang berkembang. Negara yang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang miskin atau backward. Negara tidak berkembang, negara yang tidak memiliki prospek untuk berkembang. Negara sedang, the developing country, negara kekurangan berkembang yang sedang melakukan pembangunan. Ciri-ciri negara terbelakang. Pertama, kemiskinan umum. Kedua, pertanian sebagai pencarian utama. Ketiga, ekonomi dualistik. Empat, sumber daya alam kurang terolah. Kelima, pengangguran. Keenam, keterbelakangan ekonomi. Ketujuh, keterbelakangan teknologi. Adapun hambatan pembangunan ekonomi. Pertama, lingkaran setan kemiskinan. Kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah. Ketiga, aspek sosial budaya. Keempat, kekuatan internasional. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Kemandirian, menghadiri ketidaksempurnaan pasar, pembentukan modal, investasi yang tepat, perubahan sosial budaya, perbaikan administrasi pemerintah. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern. Laju pertumbuhannya penduduk seimbang dengan produk per kapitalnya. Peningkatan produktivitas, urbanisasi dari negara ke negara yang lain, ekspansi negara maju, adanya arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.